Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan membahas atau bagaimana melihat hasil undian dari UCL yang sudah berlangsung di Istanbul, Turki pada Kamis malam kemarin pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan channel YouTube Bung Ropan ini tetap didukung oleh Astra Credit Companies atau ACC, Kopi Tubruk Gajah, ada Croissant Leones, Air Embun, ya. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman, jangan lupa kalau butuh dana, ya, untuk pembiayaan apapun silakan kontak ke ACC, ya, di 1500 599, dan Anda bisa berbicara untuk bertanya-tanya tentang kebutuhan yang Anda inginkan. Oke, kita akan bicara sekarang apa yang sudah dilakukan di Istanbul. Ada 32 tim terbagi dalam 8 grup, dan ada grup yang lunak, ada grup yang seru. Saya tidak mau mengambil suatu kalimat ucapan bahwa grup neraka. Wah, bolehlah kalau bicara grup yang agak keras, oke. Tapi saya lebih suka dengan grup yang sangat seru. Yaitu yang terlihat 8 grup ini. Di grup C itu ada Bayern Munchen, Barcelona, Inter Milan, dan satu klub lainnya adalah Viktoria Pilsen, wakil dari Republik Ceko. Ya. Itu grup yang enak ya untuk menjadi sorotan. Selain itu juga ada di grup A, Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers. Ini juga grup yang menarik untuk dibahas. Di samping grup H juga ada Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, dan Maccabi Haifa. Tapi kalau bisa melihat di sini, ini menarik siapa yang akan lolos karena cuma 2 yang akan nantinya keluar. Apakah Bayern Munchen, Barcelona, atau Inter Milan? Ya akan kita lihat. Tapi kalau bisa menarik ya, karena Barcelona sekarang sudah mendapatkan mantan striker dari Bayern Munchen, Robert Lewandowski, yang dibesarkan namanya oleh Munchen setelah datang dari Dortmund, dan dia sudah pindah ke Barcelona ya, bermain di garis depan. Kita akan lihat apakah Lewandowski ini mampu mencetak gol ketika ketemu dengan mantan klubnya. Karena kalau kita bicara dengan Munchen dan Barcelona, mungkin teman-teman masih ingat tragedi 82 di Stadion Da Luz di Lisbon ya. Ketika itu Munchen akhirnya menjadi juara setelah menghantam Barcelona di 82. Ketika Barcelona masih ada dengan Lionel Messi, ada Luis Suarez di sana. Sangat lengkap tim ini. Namun mereka bertekuk lutut. KO dihantam oleh Bayern Munchen. Bahkan ketika itu, pemain yang dipinjamkan Barcelona ke Munchen, Coutinho yang sekarang berada di Aston Villa, itu mencetak 2 gol ketika masuk sebagai super sub di babak kedua. Jadi ini menarik. Bukan hanya soal 82 itu, tapi pada musim kemarin juga ketika Xavi membawa Barcelona tidak mampu membuat gol dalam 2 pertandingan. Bermain di Camp Nou mereka kalah dengan 3-0, bermain di Allianz Arena juga mereka kalah dengan 3-0. Ini yang membuat Barca itu keluar dari Liga Champions dan main di Liga Malam Jumat, di Liga Eropa, dan itu pun mereka out, tersisih di semifinal, kalah dari wakil Jerman lainnya, Eintracht Frankfurt, yang kemudian Frankfurt bisa menjadi juara di Liga Eropa. Sekarang Frankfurt ikut dengan jatah mereka juara di Liga Eropa masuk ke UCL untuk musim 2022-2023. Sehingga Jerman itu ada 5 wakil yang nantinya akan bertarung di UCL. Kalau ditanya di sini siapa yang akan lolos, ya saya pasti akan menjagokan Bayern Munchen. Ya, walaupun mereka sudah tidak ada Lewandowski, tapi ya Anda bisa melihat bagaimana mereka tampil sangat stabil saat ini dengan Sadio Mane yang datang dari Liverpool, semakin kuat tim asuhan Julian Nagelsmann. Namun ketika mereka menghajar 8-2 Spanyol, itu pelatih Munchen masih dengan Hansi Flick yang sekarang menangani tim nasional Jerman. Dan kita akan tunggu, kalau saya menjagokan Bayern Munchen, salah satu di antara Barcelona dan Inter ini bisa out. Ini 50-50 untuk bisa berada di belakang Munchen ya. Kalau bisa dilihat, kalau Viktoria Pilsen ini ya hanya jadi pelengkap lah di sini. Oke, kita akan bergeser saya pikir kalau bicara dengan klub-klub yang kuat. Di grup A, Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers. Ini menarik karena Ajax dan Liverpool atau Napoli itu pernah ketemu di Liga Champions di antara 2019-2020 ya, dengan Liverpool Napoli, dan Liverpool berada di atas. Kemudian di next edisi itu Ajax bahkan tersisih pada satu grup dengan Liverpool di fase grup ya. Ya, kalau bicara di sini saya rasa pasukan Jurgen Klopp itu akan mampu untuk bisa lolos keluar dari hadangan Napoli dan Ajax. Tinggal Ajax dan Napoli ini siapa yang akan nantinya mendampingi Liverpool untuk bisa keluar masuk ke fase gugur di babak 16 besar ya.
Walaupun ini terlalu pagi, terlalu pede untuk dikatakan, tapi harus saya mengungkapkan ini menurut pendapat saya. Tapi mungkin bagi teman-teman, bagi Anda yang lain punya pendapat sendiri, oke lah. Bahkan bisa saja Anda bilang Liverpool tidak akan lolos, silakan. Tapi kalau saya bilang akan lolos dengan salah satu Napoli atau Ajax yang bisa mendampingi Liverpool. Nah, sekarang kita bergeser di grup B. Grup B ini grup yang lunak sebenarnya. Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, dan Brugge. Ini wakil dari Belgia. Atletico Madrid saya menjagokan untuk lolos. Ya, tim asuhan Diego Simeone ini punya kesempatan besar, peluangnya terbuka sekali untuk bisa menjadi juara. Dengan Porto dan Bayer Leverkusen itu 50-50 untuk berada di belakang ATM, ya, dalam pertarungan ini. Ya, jadi memang agak tersenyum juga bagi Simeone ketika melihat bahwa grup ini hanya ada Leverkusen, Brugge, dan Porto. Namun tidak boleh menganggap enteng. Bisa saja mereka ini tergelincir, ya, dihantam oleh Leverkusen dan Porto, termasuk oleh kuda hitam seperti Brugge. Oke, saya coba ke grup D. Itu Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marseille. Ini juga grup yang lunak. Kalau bisa melihat grup D ini, ya. Walaupun sana ada Eintracht Frankfurt yang menjadi juara di Liga Eropa, tetapi kalau bisa dijagokan siapa yang akan lolos? Pasti Tottenham. Spurs yang saya jagokan tuh bisa lolos. Nah, 3 Eintracht Frankfurt, Sporting, dan Marseille ini masih 50-50. Punya kesempatan untuk bisa mendampingi Tottenham. Tapi satu di antaranya saya pikir sudah ada Tottenham. Yang pasti semua juga pasti akan setuju bahwa pasukan Antonio Conte ini dengan kedalaman skuad mereka, Harry Kane ini luar biasa. Son Heung-min ada di sana, ada Kulusevski, ada Richarlison, bahkan Ivan Perisic ada di sana, ada Højbjerg. Bagus-bagus pemain-pemain ini, ada Bentancur. Ini kedalamannya Tottenham ini oke lah. Bisa saja mereka akan kembali ke final seperti pada 2019 saat bertarung melawan Liverpool dan kalah melawan Liverpool di final saat itu. Ya. Kemudian saya bergeser ke grup E. Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb. Nah, kalau melihat dari sini, 2 di atas ini pasti lolos. Milan dan Chelsea. Sulit ya saya pikir bagi Salzburg dan Dinamo Zagreb. Kalaupun ada riak-riak kecil yang kejutan-kejutan mungkin dari Salzburg. Ini tidak boleh dianggap enteng juga nih, wakil dari Austria. Tetapi kalau bisa dijagokan ya Milan lah. Bersama dengan Chelsea yang pantas untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Kalau di grup F, Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic, sudah pasti Madrid akan lolos. Makanya saya pakai kostum Madrid ini sebagai juara bertahan. Ya, dengan 14 gelar, ini kayaknya panggungnya mereka di Eropa. Karena kan terlalu jauh, urutan kedua itu Milan dengan 7 gelar, Liverpool dan Munchen dengan 6 gelar kalau bicara di UCL ya. Jadi saya pikir bagi pasukan Don Carlo atau Carlo Ancelotti ini pasti akan lolos di grup ini. Ini grup ringan yang saya pikir tadinya Madrid bisa bertemu dengan Munchen di sana. Wah, ini rame, ada Inter Milan. Ini seru juga nih. Tapi ternyata Bayern Munchen mendapatkan grup yang seru, keras karena di sana juga ada Barcelona dan Inter Milan. Dan Madrid tersingkir, maksudnya ini menjauh dari hadangan tim-tim ini dan mereka berada di F yang mungkin terlalu pagi saya katakan, ini merem aja tuh mereka lolos nih. Paling yang ditakutkan adalah RB Leipzig sebagai kuda hitam, tapi kedalaman Madrid tuh jauh lebih bagus dibandingkan dengan Leipzig, Shakhtar Donetsk dengan Celtic. Jadi satu tiket mereka sudah dapat. Dengan Leipzig kemungkinan akan mendampingi Madrid ke babak selanjutnya. Di grup G, Man City, Sevilla, Dortmund, dan Copenhagen. Pasti The Citizens yang bisa lolos. Dengan kemungkinan Sevilla sebagai pendamping atau Borussia Dortmund. Ya, karena ini dua ini saya anggap ini 50-50 untuk bisa mendampingi Manchester City lolos. Bagaimana dengan grup H? Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa. Kalau bilang siapa yang akan lolos, saya mengatakan bahwa PSG dong, pasti salah satu. Dan Juventus, entah PSG juara grup atau Juventus juara grup, kemudian ada runner up lagi di antara keduanya, pasti keduanya akan lolos. Dengan kuda hitam adalah Benfica. Nah, kalau berbicara dari keseluruhan, Liga Champions ini dalam satu dekade atau 10 tahun terakhir kan hanya ada 5 klub yang menjadi juara. Madrid dengan pemegang 14 gelar itu 5 kali juara di 10 tahun terakhir. Kalau hitung dari 2012, sejak Chelsea menjadi juara saat itu dengan mengalahkan Munchen, sampai di 2022. Ketika Madrid mengalahkan Liverpool di Stade Frank Prancis, itu hanya 5 klub. Madrid 5 kali juara, Munchen 2 kali, Chelsea 2 kali, Barcelona 1 kali, dan Liverpool 1 kali pada 2020. Jadi itulah ya yang bisa kita lihat klub-klub
yang menjadi juara. Tinggal lihat klub kaya ini, Man City dan Paris Saint-Germain. Ini harus dua klub kaya ini, karena duitnya banyak sudah dibuang. Paling tidak dalam 5 musim terakhir mereka coba untuk masuk mengejar. Ya, PSG sudah masuk di 2020 final, namun kalah dari Munchen. Ya, 1-0. City juga sudah masuk di 2021, dihajar oleh Chelsea. Musim kemarin ke semifinal, dihajar oleh Madrid. Itu yang bikin mereka sulit untuk bisa menjadi juara. Paris Saint-Germain bahkan pada musim kemarin di 16 besar sudah dihajar oleh Madrid. Tersisi. 2 musim sebelumnya KO di semifinal dari Manchester City. Jadi ini memang harus, ya, uang sudah banyak, pemain-pemain oke, kedalaman, kalau mereka nggak menjadi juara ini keterlaluan lagi. Untuk bisa masuk di antara 5 klub yang saya sebutkan tadi dalam 10 tahun terakhir yang menguasai ajang Champions League atau di UCL. Kita akan tunggu bagaimana City dan Paris Saint-Germain ini untuk bisa menjadi juara untuk pertama kali dalam sejarah mereka. Sampai di sini pembahasan saya untuk melihat hasil undian dari 32 klub yang terbagi di 8 grup yang akan dimulai pada bulan September sampai dengan bulan November awal. Karena November itu sampai Desember itu udah Piala Dunia di Qatar ya. Jadi kita akan lihat nantinya, makanya final itu dimajukan lebih cepat di 10 Juni di Stadion Ataturk ya, di kota Istanbul, Turki, karena pemain-pemain perlu istirahat untuk mempersiapkan diri masuk ke putaran final Piala Dunia bagi mereka yang lolos bersama dengan negaranya. Oke, sampai di sini pembahasan kita dengan hasil undian atau drawing UCL yang berlangsung di Istanbul kemarin. Ciao.